Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PTS Fisika. Nomor 19, persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu dawai Y sama dengan 2 sin pi dikali 200T min 0,5 X. Jika X dan Y dalam cm dan T dalam detik, maka besar panjang gelombangnya adalah. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah persamaan gelombangnya. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 2 sin pi dikali dengan 200T min 0,5 X. Ini persamaan gelombangnya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menghitung lambda ini kita menggunakan rumus K. Jadi K ini yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambdanya ini yang dicarinya. Nah, ini untuk mencari nilai K ini kita ambil dari persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombangnya yaitu di sini adalah Y sama dengan 2 sin, kemudian pi-nya ini dimasukkan ke sini. Jadi pi-nya ini dikali 200T. Jadi di sini adalah 200 pi T. Jadi pi-nya ini dikali dengan ini. Kemudian pi-nya ini dikali dengan ini juga. Jadi 0,5 X dikali pi. Jadi di sini adalah min 0,5 pi X. Jadi persamaan gelombangnya menjadi seperti ini. Ini sesuai dengan rumus persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Jadi ini rumus persamaan gelombangnya. Jadi nilai A-nya adalah ini, kemudian nilai omega-nya adalah ini, dan nilai K-nya adalah ini. Jadi nilai K-nya adalah kita ambil di sini. Jadi 0,5 pi. Maka K-nya ini adalah 0,5 pi sama dengan 2 pi per lambda. Maka lambdanya ini kita tukar dengan 0,5 pi. Jadi lambda sama dengan 2 pi per 0,5 pi. Jadi pi-nya ini bisa dicoret. Kemudian ini desimal, desimalnya ini bisa dihilangkan, yaitu dengan dikali 10. Jadi di sini sama dengan ini dikali 10, jadi 20 per 0,5 dikali 10 adalah 5. Jadi 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Jadi di sini adalah 4, satuannya adalah dalam cm. Jadi lambdanya adalah 4 cm. Ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 20, berikut adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Jadi ini persamaan simpangan gelombang berjalan yaitu Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung 0,54T min 0,5 X. Periode gelombangnya adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah persamaan gelombang berjalan yaitu Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung 0,4T min 0,5 X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Kemudian yang ditanyakan adalah periode gelombangnya. Jadi di sini T besar yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini T ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus omega. Jadi rumus omega ini yaitu omega sama dengan 2pi dikali F. Jadi rumus omega ini adalah ini. Jadi di sini F ini adalah frekuensi. Rumus dari frekuensi adalah 1 per T atau 1 per periode. Maka di sini omeganya adalah sama dengan 2pi dikali 1 per T, berarti di sini per T. Jadi rumus omeganya adalah seperti ini. Nah, kita cari nilai omeganya ini dari persamaan gelombang ini. Jadi persamaan gelombangnya ini pi-nya ini bisa dimasukkan ke sini karena supaya sesuai dengan rumus persamaan gelombang berjalan. Jadi di sini adalah Y sama dengan 10 sin dalam kurung. Jadi pi-nya dikali ini adalah 0,4 pi T, kemudian min ini pi-nya dikali ini jadi 0,5 pi X. Jadi di sini sesuai dengan rumus persamaan gelombang yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min
Kx. Jadi di sini nilai A-nya ini amplitudo adalah ini, kemudian omeganya adalah ini, dan nilai K-nya adalah ini. Jadi kita ambil nilai omeganya yaitu 0,4 pi. Jadi di sini 0,4 pi sama dengan 2 pi per T. Maka T-nya ini kita tukar dengan 0,4 pi. Jadi di sini T sama dengan 2 pi per 0,4 pi. Ini pi-nya bisa dicoret. Kemudian ini desimalnya bisa dihilangkan dengan cara dikali 10. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 10 adalah 20 per 0,4 dikali 10 adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi 5 second. Ini periodenya. Jadi periodenya ini adalah 5 second. Ini jawabannya adalah B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 21, gelombang di bawah ini menyatakan perambatan gelombang tali. Jadi ini gambar gelombangnya. Jika periode gelombang 2 second, maka persamaan gelombangnya adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah periode gelombangnya, jadi T sama dengan 2 second. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan gelombangnya, yaitu Y sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya, jadi persamaan gelombangnya. Maka untuk mencari persamaan gelombang ini, kita menggunakan rumus persamaan gelombang, yaitu di sini adalah gelombang berjalan. Jadi rumus persamaan gelombang berjalan ini yaitu Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Jadi ini rumus persamaan gelombang berjalan. Di sini plus minus kita tentukan, jadi plus minus A ini adalah amplitudo. Karena amplitudonya adalah dimulai dari bawah ke atas, maka di sini adalah positif. Kemudian ini plus minusnya adalah arah rampat gelombangnya. Di sini arah rampatnya adalah ke kanan, berarti di sini adalah min. Berarti persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan, di sini positif karena arahnya ke atas terlebih dahulu, jadi di sini adalah A sin, jadi ini positif, kemudian dalam kurung omega T, karena di sini arah rampatnya adalah ke kanan, berarti di sini adalah negatif, jadi min Kx. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Kemudian kita tentukan nilai A-nya, omeganya, dan K-nya. Jadi nilai A ini amplitudo, yaitu sama dengan amplitudo ini adalah batas ini, jadi 0,5, dan satuannya adalah meter. Jadi di sini 0,5 meter. Kemudian kita tentukan nilai omeganya. Jadi nilai omega ini yaitu sama dengan rumus dan nilai omega adalah 2pi dikali F. Atau di sini F-nya adalah sama dengan 1 per T. Berarti di sini rumusnya adalah 2pi. F-nya ini adalah 1 per T, berarti dikali 1 per T adalah per T. Jadi di sini adalah 2pi per T-nya ini periode, yaitu ini. Jadi 2. Maka ini 2-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah sama dengan pi. Jadi omeganya adalah pi radian per second. Kemudian nilai K-nya. Jadi nilai K-nya ini rumusnya adalah K sama dengan 2pi per lambda. Ini rumus K-nya. Jadi kita cari. Di sini lambdanya. Jadi lambdanya ini satu gelombang. Satu gelombang ini terdiri dari bukit dan lembah. Jadi sampai sini. Jadi dari sini sampai sini adalah satu gelombang. Maka jaraknya adalah di sini adalah 4 meter. Berarti lambdanya adalah 4 meter. Jadi di sini adalah 2pi per 4. Jadi 2pi per 4 ini yaitu sama dengan, jadi bisa disederhanakan di sini adalah dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi 1pi per 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 1 per 2 pi. Atau di sini adalah 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Jadi di sini 0,5 pi. Ini nilai K-nya. Maka kita masukkan ke persamaan ini sehingga persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan A-nya adalah 0,5, kemudian di sini sin, kemudian dalam kurung omeganya adalah ini pi, jadi di sini adalah pi T min K-nya adalah ini 0,5 pi X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi di sini ini pi-nya kita keluarkan karena di sini jawabannya dalam pi-nya ini dikeluarkan. Jadi pi ini dikeluarkan ke sini. Jadi
persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan di sini 0,5, jadi 0,5 sin, kemudian pi-nya ini dikeluarkan, kemudian ini dalam kurung dikali, jadi pi-nya dikeluarkan berarti tinggal T. Jadi di sini adalah T min, ini pi-nya dikeluarkan berarti ini 0,5 X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 22, seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan air terbentuk gelombang. Jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan, Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 pi T plus 0,5 pi X, di mana Y dan X dalam cm dan T dalam second. Dapat disimpulkan, di sini amplitudo gelombang 6 cm, frekuensi gelombang 0,4 Hz, panjang gelombang 4 cm, dan cepat rambat gelombang 1,6 cm per second. Kesimpulan yang benar adalah, jadi di sini kita akan cari amplitudo, frekuensi, panjang, dan cepat rambatnya. Jadi yang diketahuinya di sini adalah persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 pi T plus 0,5 pi X. Kita cari amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambatnya. Di sini persamaan gelombang ini kita ambil dari rumus persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin, ini rumus persamaan gelombangnya, yaitu A sin dalam kurung omega T plus Kx. Jadi rumus persamaan gelombangnya seperti ini, maka kita bisa tahu nilai A-nya adalah ini, kemudian nilai omega-nya adalah ini, kemudian nilai K-nya adalah ini. Nah, kita ambil di sini A-nya adalah amplitudo, yaitu A sama dengan, yaitu nilainya ini, jadi 6, satuannya adalah dalam cm, karena di sini Y dan X dalam cm berarti 6 cm. Ini amplitudonya. Berarti pernyataan pertama ini benar, karena amplitudo gelombang 6 cm, ini benar. Kemudian omeganya, jadi omega ini nilainya adalah sama dengan dari persamaan ini, yaitu 0,2 pi. Jadi T-nya ini tidak diikutkan, karena di sini T jadi sudah sama, jadi omeganya adalah ini. Jadi di sini 0,2 pi. Kemudian rumus dari omega ini adalah 2 pi dikali F. Jadi frekuensi yaitu sama dengan 0,2 pi. Maka pi-nya ini bisa dicoret. Jadi F-nya ini yaitu sama dengan 0,2 per 2. Sama dengan 0,2 per 2 ini desimalnya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Jadi di sini sama dengan 0,2 dikali 10, jadi ini dikali 10, jadi 0,2 dikali 10 adalah 2, per 2 dikali 10 adalah 20. Jadi 2 dibagi 20 adalah 0,1. Jadi 0,1 Hz. Ini frekuensinya. Berarti frekuensi gelombang 0,4 Hz ini adalah salah. Kemudian ini panjang gelombangnya, berarti kita cari nilai K-nya. Jadi K-nya di sini adalah K sama dengan 0,5 pi. Kemudian rumus dari K ini adalah 2 pi per lambda, yaitu sama dengan nilainya adalah ini, jadi 0,5 pi. Maka nilai lambdanya ini bisa ditukar dengan 0,5 pi, jadi 2 pi per 0,5 pi sama dengan lambda. Jadi ini bisa dicoret. Maka lambdanya adalah sama dengan 2 per 0,5. Jadi 2 per 0,5 ini bisa dihilangkan desimalnya, jadi dikali 10, yaitu sama dengan 20 per 5. Jadi dikali 10, yaitu 20, 0,5 dikali 10 adalah 5. Hasilnya adalah sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi 4 cm, karena satuannya dalam cm. Jadi 4 cm, ini lambdanya. Jadi panjang gelombangnya adalah 4 cm, ini benar. Kemudian kita cari cepat rambatnya. Jadi cepat rambat ini adalah V, rumusnya adalah lambda dikali dengan frekuensi. Jadi di sini sama dengan lambdanya adalah ini, jadi 4, kemudian dikali frekuensinya adalah ini, 0,1. Maka hasilnya adalah sama dengan 4 dikali 0,1 adalah 0,4. Jadi 0,4 cm per second. Karena satuannya dalam cm, jadi 0,4 cm per second. Ini V-nya.
Maka di sini cepat lambat gelombang 1,6 ini adalah salah. Jadi di sini jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.